Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah televisi masa gini. Baik, selamat malam semuanya. Dan rasanya malam hari ini adalah malam yang ditunggu banyak sekali ya oleh insan pertelevisian ya. Pengisi acara seperti Abang dan juga saya, sekaligus juga untuk para penonton. Untuk bisa berbicara lebih jelas nih Bang. Ya. Karena kita akan mengundang orang-orang yang memang punya kompetensi untuk bisa memutuskan tayangan itu berhak untuk ditayangkan atau tidak. Jadi sebetulnya kita juga sebagai pengisi acara tahu betul nih kira-kira ke depannya Bang. Ya. Apa aja program-program ataupun apa aja konten-konten termasuk YouTube Bang. Ya. Yang bisa kita jalankan atau yang mungkin harus kita pikir ulang. Walaupun kita tahu mungkin penontonnya akan banyak sekali. Karena Ya. mungkin ada norma-norma yang akan dilanggar. Oke, seperti apa obrolannya? Sambut sama-sama perdana ya di Hotman Paris Show. Kali ini kita sudah kedatangan spesial sekali bapak-bapak dari KPI. Yang pertama adalah Bapak Agung Supriyo, Ketua KPI Pusat. Dan Bapak Mulyo, Wakil Ketua KPI. Ini dia ternyata wajah-wajah di balik KPI ya Pak ya. Selamat malam dan selamat datang di Hotman Paris Show. Selamat malam. Silakan Selamat Abang. malam. Abang sini. Pak Agung sama Pak Mulyo, apa sih kriterium utama untuk menghentikan suatu siaran? Menghentikan? Ya. Wah sering banget ini. Maaf Pak, soalnya baru ada yang dipospon programnya 2 minggu kemarin Pak. 2 kali. Bukan Dua kali. Dua kali. Iya, supaya Kriterium jelas. utamanya apa? Iya Pak. Jadi gini Bang Hotman ya. Ya. Komisi Penyiaran Indonesia Ya. itu dimandatkan oleh undang-undang. Ya. Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 untuk membentuk atau membuat atau menciptakan P3 dan SPS. Apa itu P3 dan SPS? Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, P3 SPS kita itu produk tahun 2012. Ya. Cara pembuatannya itu melibatkan banyak pihak, termasuk juga melibatkan industri penyiaran. Nah, P3 dan SPS ini itu menjadi acuan atau menjadi standar di dalam setiap tayangan. Ya. Tujuannya sebetulnya perlindungan terhadap anak dan remaja. Anak dan remaja. Iya, karena Ya. ini Ya. memang yang rentan. Ya. Ya, makanya ada jam tayang anak. Ya. Kemudian ada tayangan prasekolah, tayangan untuk anak tuh jamnya tuh ditentukan. Ya. Kemudian ada tentang kekerasan. Ya. Ada pasal tentang pornografi, Ya. ada pasal tentang mistik, horor, dan supranatural. Ya. Nah itu komprehensif sekali. Seksual juga ada. Seksual. Iya. Nah ketika tayangan televisi itu melanggar pasal dalam P3 SPS, maka ada sanksinya berjenjang. Ya. Ada teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, ada penghentian sementara, ada pembatasan durasi. Oke. Nah, Ya. jadi kalau suatu tayangan ya bukan hanya tayangan Hotman Paris, tayangan di lembaga penyiaran, televisi dan radio Iya. itu melanggar P3 SPS, maka kita lihat sejauh mana tayangan itu kemudian dapat diberikan sanksi. Nah ini udah berjenjang Bang prosesnya. Ada tim analis itu memantau setiap tayangan selama 24 jam. Jadi kita punya, kalau satu televisi dipantau oleh 4 orang, shift 6 jam, jadi 24 jam. Terus ngeliatin gitu Terus. mantau ya. Ya, jangan aneh-aneh loh. Nah, jadi malam ini pun ditonton, jam Tonton 10 juga malam ya? pun ditonton, jam 1 pagi pun Ditonton ada. Kalau juga. gitu, Tonton. saya mau lebih spesifik lagi deh. Ya, boleh. Karena acara kita kan nggak apa, ini ada batasan waktu. Iya. Ya. Ini bukan maksud ada mau balas dendam, bertanya enggak. Ya nggak Tapi- apa-apa. Nggak, soalnya nggak apa-apa. kalau bertanya yang Atau bertanya karena sakit pengacara, hati, bukan? kalau Iya. pengacara pasti kita Ya, merasa dalam acara
di mana kita kemarin 2 kali disuspend ya. Ya. Yang antara debat Nikita sama Elsa. Bu Aku Elsa. pengen tahu persis di mana pelanggarannya karena menurut versi saya ya, itu sangat bagus untuk pendidikan hukum masyarakat. Real gitu loh. Aspek hukumnya pelajarannya. Dan waktu itu tidak ada kata-kata penghinaan. Memang emosi. Emosi itu saya akui. Dan kedua, gara-gara itulah dicoba mereka lapor ke Mabes, polisi mengatakan di mana ada tindak pidana karena membiarkan orang emosi. Akhirnya ditolak. Dan juga sesudah suasana terlalu sengit kata-kata itu, saya hentikan. Memang saya minta dihentikan. Saya pengen tahu aja, karena memang pemerintah pengen tahu itu di mana edukasi yang sangat bagus, karena itu real case gitu loh. Terutama bagi ibu-ibu yang anaknya meributkan anak sama suaminya. Sebetulnya kemarin kami dapatkan dalam program itu kan durasi emosi, bahkan dalam bahasa yang nonverbal itu ada makian begitu ya, meskipun memang sudah dicoba untuk dikabulkan begitu, di bip begitu ya. Tetapi ekspresi emosi, karena kalau kita bicara tentang makian kan tidak hanya sesuatu yang verbal yang diucapkan, tetapi juga yang nonverbal gitu kan. Ada yang sampai kemudian mengatakan begini dan emosinya agak kurang terkontrol. Dan kemudian kalau saya melihat, mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf gitu kan, kalau kami melihat kan Bang Hotman kan duduk di pojok begini, lalu duduk begitu, kakinya bergerak-gerak gini, ini nyantai banget saya bilang. Padahal situasi kan, memang situasi masih Bang Hotman berada di tengah gitu kan. Saya selalu duduk di situ, tapi saat itu saya sengaja pindah. Iya, pindah di sini untuk mencoba jika terjadi. Siapa tahu ada apa-apa gitu. Iya. Nah, itu yang kemudian tidak segera dipotong, karena semua program ini kan yang bisa relnya itu kan yang bisa menentukan Bang Hotman. Kalau Bang Hotman mengatakan oke sekarang cukup begitu, mau dialihkan ke penonton atau mau dialihkan ke sana, itu adalah hak Bang Hotman untuk. Memang waktu itu akhirnya saya hentikan, tapi belum harus keluar dulu ceritanya apa gitu loh. Sesudah tuntas tanya jawab baru saya hentikan memang.